Unsur jiwa manusia itu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama akal, yang kedua hati, dan yang ketiga nafsu. Di antara 3 unsur jiwa ini, hati itu sangat bertanggung jawab untuk menolong, mengawal, dan mengendalikan anggota badan dan jiwa manusia. Artinya, bukan cuma badan yang sehat. Kalau kita mau sukses, sejahtera, dan bahagia, hati pun harus sehat. Nah, ada 6 hal yang harus kita lakukan supaya hati kita itu selalu sehat. Yang pertama, jangan pernah mencintai orang yang tidak mencintai kamu. Kamu chat dia pagi, dia balasnya malam. Kamu chat dia 5 baris, dia balasnya 1 kata. Kamu selalu lihat story dia, dan dia tidak pernah melihat story kamu balik. Kamu selalu bertanya, bagaimana kabarmu, bagaimana keadaanmu, tapi dia tidak pernah menanyakan balik tentang keadaanmu. Terus, kalau sudah seperti itu, kira-kira apa yang kamu harapkan dan perjuangkan dari dia? Dia tidak pernah menghubungi kamu, karena itu memang dia tidak pernah menginginkan kamu. Kalau dia menghubungimu 1 kali, 2 kali, itu percaya sama saya, itu karena kamu yang meminta. Dia tidak pernah memberi apa yang kamu mau, karena dia tidak pernah takut kehilangan. Terus kalau sudah seperti itu, apa yang harus kita harapkan? Sudahlah, berhenti untuk mencari alasan. Cinta itu tidak serumit itu. Kita saja yang keras hati dan tidak menyadari. Bukan dia yang salah, tapi mungkin kita yang tidak tahu diri. Memperjuangkan orang yang tidak sama-sama mau berjuang dengan kita, itu sangat merusak hati. Mencintai orang yang tidak mencintai kita, itu akan menghasilkan perasaan yang tidak seimbang. Kita akan sering merasa kecewa, kita akan sering merasa sedih, dan kita akan merasa tidak dihargai. Sebaliknya, orang yang kita cintai itu tidak merasakan hal yang sama seperti apa yang kita rasakan. Dan akhirnya, kita akan terus-menerus menjadi insecure, merasa tidak aman, dan akhirnya kita akan sangat takut kehilangan. Ini sudah tidak sehat loh, dan sama sekali ini tidak produktif. Kasihan sama hatimu, kasihan sama mentalmu, dan kasihan sama emosimu. Dan efek berikutnya adalah ketika ada orang yang sebenarnya mencintai kita secara tulus, yang datang pada kita akan mengabaikan dia. Karena kita terlalu sibuk berfokus pada orang yang tidak mencintai kita itu. Kita menolak yang tulus, tapi mengharapkan yang bulus. Ini benar-benar sudah mengganggu penglihatan. Logikamu dan cara pandang hatimu itu akan selalu bersinggungan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Setelah nanti kalau kamu akhirnya kecewa, dan pasti akan kecewa, kamu akan menyalahkan orang lain dan memandang negatif semua orang. Semua laki-laki itu sama, semua perempuan itu sama, dan berbagai macam. Berjuanglah bersama orang-orang yang mau sama-sama berjuang, dan jangan berjuang dengan orang-orang yang tidak mau diperjuangkan. Yang kedua, hidup apa adanya aja, jangan melebih-lebihkan. Orang yang sering melebih-lebihkan itu karena punya satu tujuan, yaitu supaya orang lain itu bisa terkesan dengan dia. Memang semakin palsu diri kita, semakin kita menjadi dirinya orang lain, semakin kita menjadi apa yang orang mau, maka circle pertemanan kita itu akan semakin luas. Dan sebaliknya, semakin realistis hidup kita, maka circle pertemanan kita itu makin dikit. Dan itu adalah fakta yang harus kita terima. Jadi, memang hidup itu pilihan. Dibenci karena menjadi original, atau disenangi karena selalu memakai topeng. Hidup apa adanya aja. Jangan malu memakai pakaian yang sudah lama. Jangan malu mengakui orang tua yang sudah tua. Jangan malu berteman dengan teman-teman yang miskin. Dan jangan takut untuk hidup sederhana. Saya meminjam kata-katanya Amy Watson. Dia bilang, menggunakan baju murah dan tidak bermerek itu bukan karena kita miskin. Karena kita mengingat ada keluarga yang harus kita kasih makan. Bukan sekelompok orang yang harus kita buat terkesan. Kamu akan sulit merasa bahagia jika kamu selalu memasukkan kepribadian dan identitasmu, apalagi untuk mendapatkan persetujuan dari orang lain. Kita tidak akan pernah merasa sepenuhnya puas dengan siapa diri kita sebenarnya. Yang ketiga, gak usah pedulikan omongan orang. Di mata orang, apapun yang kita lakukan itu pasti selalu salah loh. Kita percaya diri dibilang sombong, kita berkompeten dibilang arogan, kita ingin privasi dibilang tidak punya jiwa sosial, kita terlalu ramah dibilang kepo, kita mengkritik orang lain dibilang nyinyir. Jadi nggak usah untuk menyenangkan hati semua orang.
Karena ketika kamu bisa menyenangkan hati semua orang, pasti ada satu orang yang sedih, yaitu dirimu sendiri. So, jadilah dirimu sendiri. Karena pada akhirnya orang lain tetap akan menilai dirimu baik atau jelek. Jadi, jangan habiskan waktumu untuk membuat orang lain terkesan. Hiduplah untuk membuat dirimu terkesan dengan apa yang kamu lakukan. Yang keempat, delete semua media sosial yang tidak ingin dilihat. Hide, blokir, hapus kontak. Itu bukan sifat kekanak-kanakan loh. Tapi itu sebuah tindakan dewasa karena kita sudah tahu mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dilihat dan mana yang tidak harus dilihat. Karena kita ingin menjaga hati dan mental kita. Kita udah tahu mana yang harus ditinggalkan dan mana yang tidak boleh ditinggalkan. Dan ini adalah bentuk bagaimana kita mencintai diri sendiri dengan menjauhkan hal-hal yang bisa melukai hati kita lagi. Kalau kamu gampang terpengaruh dan gampang membandingkan dirimu dengan orang lain yang ujung-ujungnya kamu bisa insecure, ya jangan pernah bermain media sosial. Jangan lihat yang harusnya kamu tidak perlu lihat. Batasi semua akses yang mengganggu kesehatan mentalmu. Suka dan bisa bikin kamu termotivasi, bisa bikin kamu ketawa, bisa bikin kamu seneng, ya follow. Kalau nggak suka, bikin kamu marah, terlalu problematik, ya unfollow. Hiduplah dengan caramu, hiduplah dengan keadaanmu. Dan yang utama adalah bahagia itu kita sendiri yang mengatur. Jika seseorang terus-menerus memposting hal yang merusak atau membuatmu merasa tidak dihargai, itu adalah tanda bahwa mereka itu tidak peduli dengan perasaan atau kebutuhan dirimu. Dengan menghapus kontak media sosial mereka itu, kamu memberitahu kepada mereka bahwa kamu tidak akan membiarkan dirimu itu disakiti atau diabaikan. Yang kelima, stop overthinking. Kita pasti pernah kepikiran akan sesuatu yang sebenarnya kejadiannya itu sudah lama banget. Tapi sampai detik ini itu masih menimbulkan stres yang sama kuatnya. Nah, kondisi ini di mana kita membiarkan pikiran-pikiran itu berulang-ulang bahkan sampai berlebihan di kepala kita, sampai-sampai kita nggak bisa mikir hal-hal yang lain. Kalau dalam psikologi itu disebut ruminasi. Kalau kita sudah terjebak dalam siklus ruminasi itu, seringnya kita itu akan sulit keluar lagi. Untuk menghentikan ruminasi itu, pertama, kita harus alihkan perhatian kita. Karena kalau pikiran itu datang berulang-ulang, maka itulah yang menyebabkan hati kita tersakiti dan kita stres. Harus segera dilakukan langkah-langkah untuk mengalihkan perhatian. Jangan berpikir dua kali untuk mungkin menelpon sahabat, beberes rumah, nelpon keluarga, menulis, membaca buku, berolahraga, meditasi, zikir, dan sebagainya. Tetapkan tujuan yang realistis. Karena tujuan yang realistis merupakan salah satu pemicu dari overthinking. Rubah gaya hidup. Mulailah untuk bersikap proaktif ketika menghadapi masalah. Segera cari solusi. Karena semakin dibiarkan masalah tersebut, kita akan semakin cemas. Kemudian, tingkatkan harga diri atau self-esteem. Cintai dirimu, hargai dirimu sendiri atas semua keberhasilan atau bahkan pencapaian-pencapaian kecil. Maafkan diri kita atas segala macam kesalahan masa lalu. Yang terakhir, bangun support system di lingkaran pertemananmu yang bisa saling support satu sama lain. Yang keenam, ini yang paling penting sebenarnya. Ini yang harusnya nomor satu sih, cuman saya taruh di belakang. Yaitu, dekatkan dirimu pada Tuhan. Ini adalah kunci segala macam urusan dunia. Ketika kita sudah melakukan semua yang di atas, tapi kita tidak pernah dekat dengan Tuhan, kita tidak pernah dekat dengan Allah, maka semua yang kamu lakukan itu akan sia-sia. Setiap orang memiliki jalan hidup yang berbeda-beda loh. Kita pasti akan sering merasa kesulitan, kekecewaan, bahkan keputusasaan. Namun, setelah kamu dekatkan dirimu pada Allah, kamu dekatkan dirimu pada Tuhan, itu adalah salah satu cara untuk tetap tegar, tetap bersemangat dalam menghadapi segala macam ujian hidup. Jangan pernah merasa sendirian untuk menghadapi hidup, karena Allah selalu bersama kita. Jangan ragu untuk membuka diri dan berbicara padanya dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Ingat, Allah akan selalu ada di dekat kita, sekalipun kita mungkin tidak merasakan itu. Ingatlah selalu pada saat dirimu sujud.
engkau berbisik ke bumi, tapi akan terdengar sampai ke langit. Terima kasih, semoga bermanfaat.